satu jantan full blood Dorper. Dalam 1 tahun itu mengawini 30 kali 6, mengawini 30 betina kali 6 regulasi, berarti sama dengan 180 betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Hilwaya Farm. Gimana kabarnya? Kami berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, kita lanjutkan bincang-bincangnya masih seputar ternak, baik kambing ataupun domba. Jadi begini teman-teman, baru-baru ini kan di Indonesia kita itu mengimpor banyak sekali domba-domba dan kambing-kambing impor yang masuk, baik dari jenis bur. Kalau kambing misalkan, domba ada yang masuk itu yang kami tahu banyak jenisnya Dorper, kemudian Awasi, kemudian Suffolk. Nah, ini baru yang masuk Suffolk full blood dari Australia. Jadi nantinya ke depan di Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis domba unggul. Alhamdulillah, itu suatu kemajuan bagi peternakan Indonesia. Ini sebelum kita lanjutkan teman-teman, karena mumpung di bulan Agustus ini tanggal 15 Mas ya, ini tanggal 15 Agustus, 2 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan kita. Maka kita pasang bendera kebanggaan kita, bendera merah putih ya. Jadi kita harus bersyukur hidup di zaman kemerdekaan ini. Oke, kita lanjutkan lagi kembali ke topik bahwa banyak sekali genetik unggul yang sudah masuk di Indonesia. Kedepannya itu akan berkembang pesat di sini, terus kemudian akan membawa kualitas peternakan di Indonesia itu insya Allah lebih baik. Bibit-bibitnya sudah bagus, tinggal kita mengelolanya supaya hasilnya itu maksimal, itu bagaimana. Jadi swasembada pangan di Indonesia kita wujudkan bersama-sama itu. Lah teman-teman, sebenarnya seberapa penting atau worth it kita membeli pejantan impor itu? Nah, pertanyaannya seperti itu, karena banyak yang datang terus dalam nak habis belajar sih Nduk, nopo lenggah mriki nggih, lenggah mriki sik ya nggih, mohon. Jadi mohon maaf gangguan sebentar sambil ngomong nih teman-teman sore-sore. Gini, jadi seberapa perlu kita ikut-ikutan membeli pejantan import? Nah, jadi nanti hasilnya itu sesuai dengan budget, menguntungkan, atau justru itu tidak layak untuk kita beli. Nah, coba kita hitung-hitung ini teman-teman. Kita hitung-hitungan secara matematika, bagaimana kita harus memperlakukan domba jantan import itu supaya itu menjadi surplus bagi ekonomi kita gitu. Jangan hanya ikut-ikutan. Bagi teman-teman yang pemula, saya yakin banyak yang punya uang kalau misalkan domba impor Dorper ya. Dorper harganya 30 sampai 40 juta. Nah, terus atau Suffolk ya sekitar 45 juta kalau nggak salah. 40 atau 45 juta kalau kami dengar-dengarnya harganya segitulah. Bagaimana
supaya hitung-hitungan kita itu bahwa kita beli pejantan itu masih untung. Jadi gini, pejantan dorper nih, pejantan dorper, misalkan dorper FB, harga, tuh, ini spidolnya habis dibuat mainan anak-anak kami, teman-teman. Kita buka yang baru. Kita coba hitung-hitung secara matematika. Misalkan harga pejantan full blood, harga pejantan full blood dorper, harganya kan antara 25 sampai 40 ya teman-teman. Ada yang 45. Kita buat rata-rata misalkan harganya 25 sampai 45, berarti di 35 ya, 35 juta. Nih, harga pejantan dorper 35 juta. Nah, kemudian kita kawinkan masa birahi betina. Domba betina itu mengalami masa birahi betina itu 17 hari, 18 lah gambarnya, 18 hari. Jadi teman-teman, masa birahi betina itu 18 hari. Lama birahi itu antara 3 jam sampai 72 jam. Berarti gampangnya 1 sampai 3 hari. Tuh, bisa dipahami ya, bahwa masa birahi betina domba yang sudah dewasa, secara kelamin maupun umur, itu tiap 18 hari sekali mengalami birahi. Yang lamanya birahi itu adalah 3 sampai 72 jam. Nah, kalau ada pejantan ketika betina birahi, nanti otomatis pejantan itu akan mengawini. Kalau pejantannya normal, itu akan mengawini si betina yang lagi birahi ini. Nah, gitu. Nah, jadi atau tidak ya, kadang jadi pertemuan sel telur dengan jantan, jadi dikawin, kadang ya tidak. Jadi di akhir masa birahi nanti betina itu akan melepaskan sel telur, atau biasa disebut ovulasi. Jadi pada akhir masa birahinya, lama birahinya ini, misalkan di 3 hari ya, di hari ketiga itu biasanya betina akan mengalami melepaskan sel telur atau ovulasi begitu. Nah, kembali, kalau misalkan kita mengawinkan dalam jumlah banyak, misalkan 20 ekor langsung dengan 20 ekor betina dengan satu pejantan, hanya dalam masa 18 hari atau salah satu masa birahi, itu ada yang mungkin terbuai, ada yang mungkin tidak, karena perbandingan jantan dengan betina yang sedikit dengan dibandingkan yang banyak. Maka kita perlu misalkan kita mau mengawinkan 20 ekor betina. Ini saya hapus ya teman-teman, saya hapus 20 ekor betina dengan satu jantan, supaya kemungkinan dari 20 ekor itu semuanya dikawini dan terbuai jadi, maka minimal kita harus mengambil 2 kali masa birahi, berarti 2 kali 18 hari atau 36 hari. Kalau jumlahnya lebih, misalkan 30 ekor betina, maka kita perpanjang masa kawinnya. Jadi misalkan kita ambil satu jantan mengawini 30, kalau kita ingin 30 ekor betina ya, satu kali kawin, satu kandang, 30 ekor betina
Satu jantan mengawini 30 ekor betina, baiknya ini 3 kali masa birahi. Berarti 3 kali 18 hari. Berapa? 54 ya? 54 hari. Nah, jadi masanya 54 hari. Nanti dor per jantan ini seharga 35 juta itu dalam 54 hari tugasnya mengawini 30 ekor betina. 30 ekor betina ini. Ya, sampai sini sudah dipahami. Kemudian kalau kita ingin memindahkan dari 30 ekor ini ke 30 ekor yang lain, ke koloni yang lain, misalkan ini 30 ekor koloni A, nanti setelah 54 hari pejantannya kita pindahkan ke 30 ekor betina lagi yang koloni B, 30 ekor betina yang lain lagi, maka kita istirahatkan. Jadi jeda istirahat pejantan, misalkan kita kasih 1 minggu istirahat pejantan 1 minggu atau 6 hari aja ya, 6 hari supaya genap 60 hari maksudnya itu 66 hari. Jadi total 30 ekor betina butuh waktu kawin 60 hari, berarti 2 bulan ya. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, berarti nanti ada 6 regulasi kawin, iya kan? Kan 1 tahun 24 bulan, berarti kalau ini kawinnya butuh waktu 2 bulan 30 ekor ini, berarti nanti ada 6. Jadi 1 jantan nanti mampu, 1 jantan full blood dorper dalam 1 tahun itu mengawini 30 kali 6, mengawini 30 betina kali 6 regulasi, berarti sama dengan 180 betina. Itu ya teman-teman. Ini kalau dalam 1 tahun, 180 ekor betina. Nah, kalau misalkan kita buat 4 tahun, jumlah total dalam 4 tahun, jumlah total kawin jantan dalam misalkan 4 tahun 180 kali 4 72 ya, 720. Pakai kalkulator untuk memastikan. 180 kali 4 tahun, berarti jumlah total kawin jantan dalam 4 tahun itu 720 betina. Maksudnya bukan 720 betina ya, tapi 720 kali. Betinanya kan bisa sama. Tahun pertama dengan betina 180 ekor, tahun kedua dengan 180 ekor yang sama, 720 kali gitu ya. Ini nanti kalau 720 kali dengan 180 betina misalkan. Jadi kita harus punya betina 180 ini teman-teman nantinya. Nah, terus kemudian maka
biaya HPP jantan mengawini betina itu adalah 35 juta dibagi 720 dalam 4 tahun. Betina dalam 4 tahun ini berapa ya? Dihitung dulu. 35 juta dibagi 720 sama dengan 48.611 rupiah. Nah ini teman-teman, tuh jadi biaya perkawin ini setelah 4 tahun. Nah ini teman-teman ya, ketemu biaya perkawinnya nih 48.611. Kalau tetangga kami biasanya mengundang mantri hewan untuk IB, kawin IB sapi, itu biasanya biayanya 150.000 teman-teman. Ternyata kalau kita beli domba dorper dan punya betina 180 ekor, biaya kawinnya jadi ketemu 48.611. Gini, kalau sudah 4 tahun itu lebih murah daripada biaya IB ke mantri. Ternyata biaya IB sapi loh, kalau IB-nya domba kan kami belum tahu, jadi lebih murah teman-teman. Nah, jadi nanti setelah 4 tahun pejantan full blood bisa dihitung afkir. Jadi setelah 4 tahun nanti ini ya, kita anggap kita tiap ngawinkan jantan full blood kita kawin dengan betina gitu, kita anggap membayar 48.611 ini. Jadi nanti setelah 4 tahun itu, maka pejantan itu kita anggap afkir, bisa disembelih teman-teman. Jadi buat akikah kita sembelih domba dorper, istimewa kan. Gak taunya bahwa dorpernya itu sudah dibuat pejantan selama 4 tahun. Jadi ketemu hitungannya seperti ini. Tuh. Jadi kalau dilihat dari hitungan-hitungan ini, maka kita tidak, kalau jumlah betina ini lebih sedikit, jumlah betina yang kita miliki itu lebih sedikit, maka biaya kawinnya ini nanti akan lebih mahal. Itu yang perlu kita hitung-hitung teman-teman. Jadi kalau jumlah ternaknya itu masih sedikit, kok kita beli pejantan full blood yang harganya sekitar 35 juta, maka itu dihitung rugi karena biaya kawinnya mahal itu. Terus kemudian kalau pejantan kita itu ternyata libidonya kecil atau ngawinnya itu sering tidak isi, itu berarti juga sebuah kerugian. Jadi beli full blood ternyata kawinnya itu tidak rajin atau libidonya kecil, sering tidak isi ngawin tapi tidak jadi, lah itu juga sebuah kerugian. Jadi itu hitungan kami teman-teman. Silahkan nanti dipraktekkan di kandangnya sendiri, apakah dengan pejantan full blood ini kami untung untuk beli atau malah rugi, atau mungkin ada hitungan secara ekonomis yang lain. Silahkan nanti saling komentar di bawah
bawah video ini. Nah, itu ya. Jadi semoga ini bermanfaat teman-teman. Selanjutnya nanti kita bahas bagaimana cara mengeksploitasi pejantan full blood yang kita punya supaya itu menghasilkan cuan, itu ya. Oke. Video sore ini seperti ini, bincang-bincang kita sore ini semoga membawa manfaat bagi kami, bagi jenengan semua, dan tetap semangat dalam beternak. Tetaplah beternak karena beternak itu benar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.